Dalam video kali ini kita akan membahas tentang konektornya. Selain sebagai non-close connector, ternyata konektor-konektor ini bisa juga berfungsi sebagai subjek sebuah klausa. Jadi simak videonya sampai selesai supaya lebih paham dan kerjakan latihannya di akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome again to this channel, Learning with Abi Asdad and Umi. Here we learn English together. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe dulu ya, dan bunyikan juga loncengnya supaya ada notifikasi video-video terbaru dari kami. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan soalnya. Kita ingatkan lagi tentang definisi dari noun clause. A noun clause is a clause that functions as a noun. Because the noun clause is a noun, it is used in a sentence as either an object of a verb, an object of a preposition, or the object of the sentence. Noun clause adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda. Nah, karena sebagai kata benda, maka noun clause ini dalam kalimat bisa digunakan sebagai objek dari kata kerja, object of preposition atau objek dari kata depan, atau juga bisa sebagai subjek. Di video sebelumnya disebutkan kalau connector bisa membuat clause menjadi noun clause seperti dalam kalimat I like what you do to me. Everyone talks about what you do to me. What you do to me is amazing. Di contoh-contoh di atas, connector what membuat klausa you do to me menjadi noun clause. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang konektornya. Selain sebagai noun clause connector, ternyata konektor-konektor ini bisa juga berfungsi sebagai subjek sebuah klausa. Seperti contoh di bawah ini. She asked me who lived here. Di sini setelah konektor who langsung verb lived. Jadi, konektor ini berfungsi sebagai subjek dari noun clause who lived here. Supaya lebih paham lagi, coba bedakan dengan contoh video sebelumnya yang hanya berfungsi sebagai konektor. I like what you do to me. Kalau di contoh ini, setelah konektor what ada subjek you. Jadi, what di sini hanya berfungsi sebagai konektor saja. Sudah ngerti kan perbedaannya? Kita lihat lagi contoh lainnya. They talked about what happened to me. Di sini setelah what langsung verb happened. Maka what di sini selain sebagai connector juga berfungsi sebagai subjek. Whatever happens to you is not my problem. Setelah whatever langsung verb happens. Maka whatever di sini selain sebagai connector juga berfungsi sebagai subjek. Nah, apa saja noun clause connector yang bisa berfungsi sebagai subjek? Di antaranya adalah who, what, which, whoever, whatever, whichever. Beberapa contoh kalimatnya adalah I know who was with you yesterday. I understand what you mean. Whoever comes late will be grounded. Kita lihat contoh soalnya. Blah 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 was on television made me angry. Pilihannya it, the story, what, when. Dalam contoh ini bisa dilihat bahwa ada dua kata kerja was dan made. Dan setiap kata kerja itu membutuhkan subjek. Jawaban A dan B salah karena it dan the story tidak dapat menjadi subjek untuk kata kerja was dan made sekaligus. Jawaban D salah juga karena when bukan subjek. Dalam jawaban C, what menjadi subjek dari kata kerja was dan juga sekaligus connector yang menggabungkan kedua klausa. Noun clause what was on television adalah subjek dari kata kerja made. Jadi jawaban yang tepat adalah C. What? What was on television made me angry. Contoh soal lainnya.
The employee was unhappy about blah 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 to his job description. Pilihannya was, whatever, was added, what was added. Dalam soal ini ada verb, yaitu was. Dan setelah klausa pertama ada kata depan atau preposition about. Berarti setelahnya akan ada noun clause. Ingat ya, kalau ada dua klausa berarti harus ada connector, dua subjek, dan dua verb. Bisa dilihat klausa pertama sudah lengkap. Berarti yang dibutuhkan oleh klausa kedua adalah connector, subjek, dan verbnya. Pilihan yang ada connector adalah B dan D. Berarti kita tinggalkan pilihan yang salah, yaitu A dan C. Karena yang dibutuhkan lengkap, connector, subjek, dan verb, berarti pilihan yang tepat adalah jawaban D. What was added? The employee was unhappy about what was added to his job description. Soal selanjutnya, blah blah blah, the competition will be rewarded a trophy and a certificate. Pilihannya, whoever wins, a contestant, the champion, a winner who. Soal ini sama dengan yang pertama tadi, butuh connector yang sekaligus berfungsi sebagai subjek. Karena sudah ada verb will be rewarded, berarti butuh connector, subjek, dan verb. Pilihan yang ada connector hanya pilihan A, karena whoever jadi subjek buat wins, dan whoever wins the competition jadi subjek buat will be rewarded. Jadi pilihan yang tepat adalah A. Whoever wins. Whoever wins the competition will be rewarded a trophy and a certificate. Baiklah, seperti biasa kita latihan. Soal yang pertama. At the end of the 19th century, Alfred Binet developed a test for measuring intelligence, blah blah blah, served as the basis of modern IQ tests. Pilihannya has, it has, and which has. Soal yang kedua, blah 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 will be carried in the next space shuttle payload has not yet been announced to the public. Pilihannya it, what, when, that. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Well everyone, that's all I can share with you today. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terus bunyikan juga loncengnya supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Thank you for watching. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.